Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 19 Februari 2024. Pada hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba itu di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, hanyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Matius mengelompokkan bab 24 dan bab 25 ke dalam satu bagian besar mengenai khotbah Tuhan Yesus pada akhir zaman. Dan perikop yang kita dengarkan bersama pada hari ini dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 merupakan khotbah terakhir Tuhan Yesus tentang akhir zaman dan juga tentang pengadilan terakhir. Bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, pengadilan terakhir bukanlah sesuatu yang menakutkan, sebab Yesus yang kita imani sudah memberikan panduan bagaimana seharusnya kita hidup agar kelak kita memperoleh keselamatan. Dengan patokan dasar atau ajaran utamanya adalah hukum cinta kasih. Saudara-saudariku, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, jika kita bandingkan perumpamaan yang kita dengar hari ini dengan perumpamaan Yesus lainnya, perikop yang kita dengarkan hari ini merupakan salah satu perumpamaan yang paling hidup, yang pernah Tuhan katakan. Makanya sungguh jelas untuk kita pahami bahwa Allah akan menghakimi setiap kita sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada sama saudara-saudari kita yang miskin, yang menderita dan tersingkirkan. Di sini kita dapat memahami dengan jelas bahwa penghakiman terakhir tidak tergantung pada pengetahuan kita, juga bukan pada ilmu teologi tertentu yang kita bangun, atau pada kemasyhuran yang telah kita raih, atau bahkan pada harta yang telah kita peroleh, melainkan penghakiman terakhir itu sendiri ditentukan dari bagaimana kita secara pribadi memperlakukan sama saudara-saudari kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dan bantuan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, menjadi murid Kristus berarti kita harus mampu mengasihi yang tidak kelihatan dengan cara nyata melalui tindakan kasih yang berdampak terhadap sesama yang hidup di sekitar kita. Dalam hal ini sangat tepatlah apa yang dikatakan oleh Santo Yakobus yang mengaitkan antara iman yang telah kita peroleh dengan perbuatan kita sehari-hari. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita bisa bandingkan dengan Yakobus bab 2 ayat 17. Lebih lanjut firman Tuhan berkata, kami lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus, tetapi keselamatan itu pun bukan untuk kita simpan sendiri. Sebaliknya, keselamatan yang kita terima
harus memberi buah dalam kehidupan sesama. Dengan demikian, orang yang telah diselamatkan dan menerima kasih karunia Tuhan harus mampu menjadi saluran berkat bagi sesama di sekitarnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita terus mengasah sikap belas kasih kita, sikap bela rasa kita terhadap sesama yang menderita selama masa prapaskah ini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.